Halo, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari Toko Suka-Suka yang akan menyediakan bahan bangunan kesukaan Anda. Saya, Yohana Mega Utami, dengan NPM 200218373 dan rekan saya, Dengan saya, Juan Patrick Sosa, dengan NPM 190721 17677. Saya Richardus Salga Atmaja dengan NPM 19021 7656. Saya Yakub Pandu Wicaksono dengan NPM 190217890. Saya Samuel Halemuan dengan NPM 1902 17737. baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan mengenai latar belakang dalam pembuatan toko kami. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara berkembang. Dalam akan meningkatkan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, dengan meningkatnya pembangunan, maka akan meningkat pula kebutuhan akan bahan bangunan. Meningkatnya kebutuhan bahan bangunan ini dapat menyebabkan kelangkaan, sehingga kami berencana untuk membuat suatu toko bahan bangunan di mana hal ini diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar mengenai bahan-bahan bangunan yang mereka perlukan dalam proses membangun. Selanjutnya, visi toko kami adalah menjadi perusahaan penyedia bahan material berkualitas dengan memberi solusi yang handal melalui produk yang inovatif. Kami memiliki beberapa misi, diantaranya menyediakan produk berkualitas, memberikan pelayanan terpadu terhadap kontraktor dan konsumen, juga menyediakan solusi yang menyeluruh kepada konsumen dalam pembangunan bahan bangunan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam membangun sebuah usaha. Perencanaan yang kurang matang inilah merupakan masalah utama dalam membangun sebuah usaha. Tim kami sudah merangkum beberapa permasalahan yang tim kami hadapi. Yang pertama adalah modal. Modal ini merupakan permasalahan yang perlu dipikirkan dalam sebuah usaha. Jika terjadi kekurangan, maka pengelolaan toko bangunan akan sulit untuk dikelola dan bisa terjadi kegagalan di awal usaha. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi ini sangat penting dalam pembangunan usaha. Tempat yang kurang strategis atau kurang efisien adalah salah satu permasalahan yang sedang tim kami pikirkan. Jika kami membangun di lokasi yang salah, dapat menyebabkan hal yang fatal dan akan menyulitkan dalam pemasaran toko bangunan. Yang ketiga adalah pelayanan. Dalam zaman sekarang, orang-orang lebih memilih pelayanan yang baik dan tentu saja cepat. Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan agar konsumen dapat terus menggunakan layanan kami. Dan yang keempat adalah mengenai pemasaran dan persaingan harga. Agar usaha yang kita lakukan bisa digunakan dan dipercaya oleh orang lain, maka kita memerlukan marketing yang baik. Marketing ini berperan penting dalam membangun sebuah usaha agar terus berkelanjutan. Terus ada juga persaingan harga. Salah satu yang kami pikirkan adalah mengenai harga. Harga yang lebih terjangkau akan lebih dipilih oleh konsumen, apalagi dalam bidang konstruksi. Banyak toko yang menjual barang yang sama. Di sinilah letak permasalahannya. Kita harus menentukan harga yang lebih dipilih konsumen, tapi tidak terlihat murahan. Next. Tapi tim kami sudah memikirkan banyak hal sebelum kita membangun usaha ini. Kita sudah memiliki perencanaan yang matang. Kita juga sudah meriset pasar, seperti apa yang dibutuhkan orang-orang, atau seperti apa yang dibutuhkan di dalam konstruksi. Kami juga sudah memikirkan mengenai pengelolaan keuangan. Ketika kami mengalami kerugian ataupun keuntungan, apa yang harus kita lakukan dalam hal tersebut. Kami juga sudah memikirkan lokasi yang strategis untuk tempat yang akan kami bangun maupun pelayanan yang akan kami lakukan. Baik, kami memindahkan berbagai macam produk bahan bangunan. Kami memindahkan dari bahan semen. Semen yaitu sebuah serbuk halus yang berfungsi dalam pembuatan beton. Lalu kami menyediakan
baja tulangan. Sebuah baja yang berbentuk silinder yang nantinya berfungsi dalam pembuatan beton bertulang. Ya, dalam komponen partisi kami menyediakan batu bata serta roster beton yang nanti dapat digunakan sebagai dinding juga. Setelah itu kami juga menyediakan berbagai macam kusen yang terbuat dari aluminium maupun dari kayu. Slide selanjutnya. Baik, di komponen atap kami menyediakan seng maupun genteng beton, atau yang lebih beban yang ringan kami juga menyediakan genteng metal. Lalu kami menyediakan juga triplek yang berfungsi untuk backisting dalam pembuatan beton. Kami juga menyediakan kaca yang dapat dipesan dari berbagai ukuran maupun bentuknya. Serta kami menyediakan lantai yang terbuat dari kayu. Serta instalasi pemipaan yang kami menyediakan berbagai macam pipa. Slide selanjutnya. Pada bagian interior maupun komponen finishing, kami menyediakan berbagai macam cat, dari cat tembok, cat besi, sampai cat kayu. Kami juga menyediakan berbagai macam paku serta mur baut dari berbagai macam ukuran. Kami juga menyediakan pindrat yang berguna dalam proses pembesian tulangan. Serta kami juga menyediakan berbagai macam alat pertukangan. Slide selanjutnya. Nah, di samping itu kami juga menyediakan instalasi listrik dari MCB, berbagai jenis kabel, stop kontak, saklar, fitting lampu, junction box, pipa peralon listrik, serta berbagai macam lampu. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya kami akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Sebelumnya, apa itu strategi pemasaran? Jadi strategi pemasaran itu merupakan upaya memperkenalkan usaha kami agar jasa ataupun produk yang kami tawarkan itu dapat diterima dengan baik oleh calon konsumen, dan juga bagaimana caranya supaya calon konsumen itu tertarik untuk memakai jasa dan produk yang kami tawarkan. Oke, poin yang pertama itu kita harus menentukan lokasi yang strategis. Mengapa lokasi strategis ini sangat penting? Karena idealnya toko bangunan ini atau yang disebut usaha itu dibangun di lokasi yang strategis dan mudah untuk dijangkau orang. Lokasi yang tepat untuk mendirikan toko bangunan ini adalah di pusat bisnis. Jadi misalnya di sekitar pasar atau di area pusat kota. Oke, lalu selanjutnya kami juga harus memiliki pelayanan yang lengkap. Jadi memulai bisnis toko bangunan ini tidak sama seperti memulai bisnis lain atau toko biasa. Setidaknya kami harus memiliki halaman yang luas. Halaman ini dipergunakan untuk memudahkan pelanggan dan juga pemasok untuk memarkirkan kendaraan mereka. Halaman ini juga tempat yang baik untuk muat dan juga bongkar pasang material. Kami juga perlu menyediakan satu sudut yang bisa digunakan untuk beristirahat dan juga makanan-makanan atau minuman kecil yang dapat dibeli oleh konsumen. Oke, poin ketiga yaitu kita menyediakan harga yang terjangkau. Membangun sebuah rumah atau gedung itu membutuhkan biaya yang besar. Oleh sebab itu, masyarakat mencari toko bangunan yang memberikan harga lebih murah. Tujuannya untuk menekan biaya produksi pembangunan rumah. Kami berusaha untuk mencari pemasok dengan harga serendah mungkin agar kami dapat menjualnya juga dengan harga yang lebih rendah daripada toko kompetitor. Kami tidak boleh menganggap remeh persaingan harga antar toko, karena toko yang menawarkan harga lebih tinggi itu cenderung tidak disukai oleh para calon konsumen dan cenderung dihindari. Oke, lalu poin selanjutnya ada pemasok atau supplier. Jadi untuk membangun toko bangunan yang sukses perlu diawali dengan mencari pemasok yang baik. Pemasok ini merupakan individu atau badan usaha yang dipercaya dan memiliki reputasi baik.
Untuk mendapatkan pemasok yang baik dan terpercaya, kami dapat meminta rekomendasi dari pemilik toko bangunan yang lebih senior. Toko kita akan semakin sukses apabila menjalin relasi dengan para kontraktor dan mandor. Sebab dua profesi tersebut itu sangat erat kaitannya dengan bisnis ini. Jadi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kami dapat menjadi berlangganan untuk menerima pesanan dari kontraktor dan mandor tersebut. Poin selanjutnya itu promosi atau mempromosikan toko. Jadi promosi yang kami lakukan ini harus menarik dan membuat orang merasa terpanggil untuk berbelanja di toko kami. Ada berbagai macam cara yang bisa kami tempuh. Misalnya yang pertama itu melalui spanduk dan juga reklame di tepi jalan raya. Tujuannya agar orang dapat dengan mudah melihat iklan toko kami. Lalu kami juga akan memanfaatkan media sosial. Promosi di media sosial itu untuk zaman sekarang ini sangat efektif. Lalu yang berikut agar lebih menarik, kami juga membuat acara grand opening, sekaligus memberikan potongan harga untuk beberapa jenis barang yang berpotensi menarik perhatian para pelanggan. Oke, selanjutnya juga harus ada pembukuan yang baik. Pembukuan toko bangunan ini berguna untuk mendokumentasikan seluruh dana yang keluar dan juga masuk ke dalam toko. Jadi pembukuan ini sangat penting untuk memantau stabilitas keuangan pada unit usaha kami ini. Keuntungan dan kerugian dari usaha kami juga dapat dengan lebih mudah dipantau melalui pembukuan yang baik. Poin selanjutnya, kami harus mampu bersaing atau memenangkan persaingan. Jadi persaingan ini bukanlah hal yang baru dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu kami juga harus menyiapkan strategi bisnis sebaik mungkin. Tujuannya yaitu adalah untuk memenangkan persaingan. Kami akan memberikan harga yang terjangkau dan juga pelayanan yang terbaik agar konsumen tidak berpaling ke toko lain. Kami akan terus melakukan promosi meskipun toko kami telah dikenal oleh orang banyak. Yang selanjutnya kami menjaga kualitas bahan. Jadi barang di toko bangunan yang seperti besi, pipa, keramik, kaca, dan lain sebagainya itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Jadi ada kelasnya di setiap produk tersebut. Biasanya produk ini dikelompokkan ke dalam berbagai kelas berdasarkan kualitasnya. Kami harus selalu jujur kepada pelanggan mengenai kualitas bahan barang-barang tersebut. Lalu yang terakhir, kami akan memberikan pelayanan tambahan. Kami memberikan pelayanan tambahan ini yang semenarik mungkin. Contohnya seperti memberikan layanan parkir gratis dengan keamanan yang terjamin, lalu ada gratis biaya antar ke rumah pelanggan, lalu ada pemberian hadiah kecil di momen tertentu untuk menjaga kesetiaan pelanggan. Misalnya kita memberikan kalender saat menjelang pergantian tahun, ataupun bingkisan kecil ketika menjelang hari raya. Jadi hal-hal kecil tersebut terkadang dipandang remeh, namun sebenarnya itu yang sangat disukai oleh para pelanggan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan dari membuka toko bangunan. Beberapa keuntungannya seperti berikut. Yang pertama, barang dagangan tidak mengenal musim. Kebutuhan akan barang dagangan Anda akan selalu ada dan tidak mengenal musim. Barang dagangan Anda tidak mengalami penyusutan, tidak seperti bisnis lainnya seperti bisnis kuliner. Bisnis toko bangunan tidak mengenal kata basi. Bahan material seperti pasir, batu, atau material lain tidak mengenal kata kadaluarsa. Hal itu dapat menjadi salah satu keuntungan untuk dalam membuka toko bangunan. Yang kedua, ada keuntungan yang besar. Harga jual material toko bangunan memiliki harga yang cukup tinggi. Hal ini menjadi alasan mengapa masih banyak orang yang membuka toko bangunan. Yang ketiga, ada mencari sponsor untuk meminimalisir modal. Mencari sponsor atau partnership, hal ini akan membuat toko bangunan dapat meminimalisir modal yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tantangan dalam membuka toko bangunan. Yang pertama, modalnya yang sangat besar. Minimal dalam membuka toko bangunan itu mencapai ratusan juta. Butuh biaya yang besar untuk pembelian produk dan alat-alat penunjang lainnya. Terus yang kedua, lokasi dan luas lahan harus strategis demi kelancaran usaha. Selanjutnya, masa sepi pada periode tertentu. Biasanya pada orang yang membuka usaha toko bangunan,
pasti pernah mengalami masa sepi di bulan-bulan atau periode tertentu. Apabila tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk pada keberlanjutan bisnisnya. Terus selanjutnya, tingginya biaya sewa. Tingginya biaya sewa tempat usaha yang strategis dan minim. Yang keempat, tingginya biaya sewa tempat usaha yang strategis dan minimnya lahan luas di daerah perkotaan, terutama di lokasi yang strategis. Pemilik usaha harus pandai menentukan lokasi dan melihat peluang pasar. Terus yang kelima ada tidak stabilnya harga bahan. Tidak stabilnya harga bahan atau naik turunnya harga bahan dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga dapat berpengaruh pada biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan. Baik, target pasar utama kami adalah masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi usaha kami. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan kontraktor, sehingga bahan yang dibutuhkan oleh kontraktor dapat kami penuhi. Selain itu, untuk meminimalisir modal, kami juga bekerja sama dengan vendor produk, sehingga kami tidak dapat mengeluarkan modal, misalkan instalasi air panas. Kami dapat bekerja sama dengan vendor instalasi air panas. Dengan instalasi tersebut atau vendor tersebut menyediakan produknya di toko kami, sehingga kami juga dapat komisi dari vendor tersebut karena sudah berjual di toko kami. Jadi toko kami selain itu juga sebagai wadah para vendor untuk meminimalisir modal usaha kami. Slide selanjutnya. Selanjutnya membahas tentang rencana modal dan keuntungan. Berbicara soal modal untuk membuka toko bangunan memang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Namun jangan khawatir, keuntungan yang didapatkan terbilang cukup tinggi sehingga kita dapat cepat melakukan atau mendapatkan balik modal. Total modal awal yang dibutuhkan adalah sekitar 216 juta. 216 juta itu terdiri dari kita ambil saja kita menyewa mobil pick up sekitar 80 juta. Selanjutnya ada untuk membeli bahan-bahan bangunan seperti pasir, semen, batu bata, besi, cat paku dan lain-lain itu sekitar 120 juta. Sedangkan sewa tempatnya 16 juta, maka jika ditotalkan adalah 216 juta. Selanjutnya ada total biaya bulanan yaitu sebesar 9.670.000. Biaya bulanan itu terdiri dari gaji karyawan, kita anggap kita memiliki karyawan 3 orang. Satu orang memiliki gaji 2.500.000, maka total gaji karyawan adalah 7.500.000. Terus pembayaran listrik dan air sekitar 500.000. Terus sewa tempat 20 juta per tahun atau 1.670.000 per bulan. Maka jadi jika ditotalkan biaya bulanannya adalah 9.670.000. Keuntungan dalam 1 bulan. Pada perhitungan ini misalkan profit margin rata-rata untuk pembelian sehari-hari adalah 10-30%. Maka apabila perputaran bulanan barangnya adalah 200 juta, maka keuntungan yang didapatkan adalah 120 juta kali 20%. 20% itu merupakan rata-rata dari 10-30%. Maka didapatkan keuntungan per bulan sekitar 24 juta. Selanjutnya untuk perhitungan laba bersihnya dari keuntungan per bulan 24 juta dikurangi biaya bulanan tadi, maka dalam sebulan setidaknya kita mendapatkan 14.330.000.
Baik, itu tadi presentasi dari toko kami. Apabila Bapak atau Ibu investor ingin berinvestasi dalam toko kami, silakan menghubungi kami melalui nomor yang sudah tertera. Atas perhatian dan partisipasinya, kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan.